Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, Muhammad Satria Arianto, akan menyampaikan presentasi dari mata kuliah Organizational Behavior mengenai analisis hubungan budaya organisasi terhadap perilaku karyawan dan produktivitas studi kasus pada 3 perusahaan di Indonesia untuk memenuhi tugas UAS. Untuk pendahuluan, budaya organisasi tidak hanya sekedar nilai-nilai simbolik, tetapi berperan strategis sebagai pengarah perilaku individu dan kolektif dalam organisasi. Budaya organisasi yang kuat dan terinternalisasi dengan baik mampu menjadi instrumen penggerak perilaku karyawan atau employee behavior yang positif, seperti inisiatif, loyalitas, dan komitmen terhadap kinerja. Perilaku ini secara langsung berkorelasi terhadap tingkat produktivitas organisasi. Pada studi ini akan menganalisis hubungan budaya organisasi terhadap perilaku karyawan dan produktivitas di 3 perusahaan besar Indonesia, yaitu yang pertama PT Telkom Indonesia, yang kedua PT Unilever Indonesia, dan yang ketiga PT Astra International. Untuk tinjauan teoritis, yang pertama ada budaya organisasi atau corporate culture. Menurut Edgar Schein, budaya organisasi terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama ada artefak, yang kedua nilai-nilai yang dianut, dan yang ketiga asumsi dasar yang menjadi keyakinan bersama. Budaya ini menjadi landasan dalam pengambilan keputusan dan pembentukan perilaku kerja. Tinjauan teoritis yang kedua adalah perilaku karyawan atau employee behavior. Perilaku karyawan mencerminkan respon terhadap stimulus organisasi, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Robbins dan Judge menyatakan bahwa perilaku kerja dipengaruhi oleh kepemimpinan, iklim organisasi, serta motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang ketiga ada produktivitas. Produktivitas mengukur efisiensi dan efektivitas kontribusi individu maupun kelompok dalam mencapai tujuan organisasi. Human Capital Theory menekankan bahwa produktivitas meningkat ketika organisasi mampu menciptakan kondisi kerja yang mendukung aktualisasi karyawan. Yang pertama mengenai PT Telkom Indonesia. Untuk budaya organisasi, Telkom menerapkan The Telkom Way yang terdiri atas core values yaitu integrity, enthusiasm, dan totality, dan prinsip operasional berbasis inovasi digital dan sinergi. Berikutnya ada perilaku karyawan. Telkom mendorong budaya kerja yang agil dan kolaboratif melalui program-program seperti Digital Amoeba dan inkubator inovasi internal. Karyawan difasilitasi untuk belajar dan bereksperimen secara lintas fungsi. Untuk produktivitasnya, transformasi digital Telkom berhasil agil dan kontribusi pendapatan digital hingga lebih dari 40% pada 2023. Sumber dari Telkom Annual Report. Selain itu, efisiensi operasional meningkat melalui digitalisasi layanan. Untuk hubungan sendiri, terdapat hubungan positif adaptif dan perilaku karyawan yang inovatif terhadap peningkatan produktivitas organisasi. Yang berikutnya, analisis mengenai Unilever Indonesia. Untuk budaya organisasinya mengusung filosofi performance with purpose. Unilever menekankan nilai keberlanjutan, kesetaraan, dan inovasi berbasis empati sosial. Untuk perilaku karyawan, budaya dialog terbuka dan sistem umpan balik 360 derajat menciptakan perilaku kerja yang partisipatif, inklusif, dan berorientasi solusi. Kemudian untuk produktivitas meningkat melalui efisiensi energi,
diversifikasi produk ramah lingkungan, dan inisiatif keberlanjutan yang terukur. Berdasarkan laporan HR Unilever 2022, tingkat engagement karyawan berada di atas rata-rata industri FMCG. Untuk hubungan positif terbukti dari budaya organisasi yang mampu menggerakkan perilaku kerja yang etis dan berorientasi kinerja panjang. Berikutnya, analisis pada PT Astra Internasional. Untuk budaya organisasinya, nilai-nilai catur dharma, yaitu nasionalisme, pelayanan terbaik, penghargaan terhadap individu, dan pencapaian maksimal menjadi fondasi budaya organisasi Astra. Untuk perilaku karyawan menunjukkan perilaku kerja yang disiplin, loyal, dan bertanggung jawab. Astra membangun sistem pengembangan kepemimpinan dan pelatihan berjenjang melalui Astra Management Development Institute atau AMDI. Berikutnya untuk produktivitas. Konsistensi produktivitas tercermin dalam daya tahan bisnis Astra. Lintas sektor, yaitu otomotif, keuangan, logistik, serta pencapaian indikator efisiensi operasional yang terukur. Untuk hubungan positif terlihat dari internalisasi nilai-nilai catur dharma yang memperkuat integritas dan orientasi hasil di tingkat karyawan. Untuk perbandingannya dari 3 perusahaan besar tersebut, kita bisa perhatikan dari perusahaannya ada PT Telkom, PT Unilever, dan PT Astra. Fokus budaya organisasi masing-masing untuk Telkom, fokus budaya organisasinya ke inovatif, digital, dan agility. Sedangkan untuk Unilever ke etis, keberlanjutan, dan inklusif. Sedangkan untuk Astra Internasional itu nasionalisme, sinergi, dan pelayanan. Untuk perilaku karyawannya masing-masing dari Telkom, Unilever, dan Astra yaitu kolaboratif, eksperimen, inovatif, etis, partisipatif, loyal, disiplin, dan produktif. Untuk produktivitasnya, untuk Telkom yaitu transformasional atau digital base. Untuk Unilever, produktivitasnya stabil dan berkelanjutan. Sedangkan untuk Astra, konsisten dan terukur. Semua perusahaan menunjukkan hubungan positif antara budaya organisasi dan perilaku karyawan terhadap produktivitas. Namun, pendekatan budaya yang digunakan berbeda sesuai dengan identitas dan strategi perusahaan. Untuk kesimpulannya, 3 perusahaan besar yang dianalisis dalam studi ini menunjukkan bahwa budaya organisasi memainkan peran krusial dalam membentuk perilaku karyawan yang pada akhirnya berimplikasi pada produktivitas organisasi dengan karakteristik budaya yang berbeda-beda. Ketiganya menunjukkan korelasi yang positif dan signifikan antara keselarasan budaya organisasi dengan perilaku kerja dan produktivitas. Budaya organisasi yang pertama ada adaptif terhadap perubahan itu pada PT Telkom, kemudian berbasis nilai-nilai keberlanjutan pada PT Unilever, dan mengakar kuat secara nasional dan sosial untuk PT Astra. Mampu menciptakan perilaku kerja yang proaktif, loyal, dan inovatif, yang pada gilirannya mendukung pencapaian target produktivitas organisasi. Untuk rekomendasi, yang pertama, organisasi perlu mengadopsi budaya kerja yang relevan dengan transformasi digital dan nilai-nilai sosial baru. Yang kedua, pimpinan perlu menjadi role model dalam internalisasi nilai-nilai budaya yang diusul. Dan yang ketiga, evaluasi budaya kerja secara berkala untuk menyesuaikan dengan tantangan eksternal dan ekspektasi karyawan. Yang keempat, yaitu integrasikan budaya organisasi ke dalam seluruh sistem manajemen SDM, seperti rekrutmen, pelatihan, hingga sistem penghargaan. Berikut untuk daftar pustaka. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai organizational behavior. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.